Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Perdamayanti. Nah, di sini nanti saya akan memberikan pengetahuan atau informasi mengenai penyakit gastritis atau yang biasa dikenal dengan penyakit MAH. Nah, ini nanti waktunya sekitar 7-10 menit. Nanti saya akan menggunakan media PPT yang berada di laptop saya ini. Kemudian setelah saya selesai melakukan menggunakan PPT ini, saya akan memberikan leaflet atau selebaran yang bisa dibuat bacaan untuk pas di rumah nanti. Begitu, apakah berkenan? Ya. Kemudian, apakah sebelum saya masuk ke materi, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya mulai saja ya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang gastritis. Sebelumnya, apakah sudah mengenal dengan istilah gastritis atau dengan mungkin yang lebih mudah dikenal adalah penyakit MAH? Sudah. Menurut pengertian sebelum saya masuk ke penjelasan, MAH itu seperti apa? Sakit perut. Sakit perut, baik. Mungkin gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, di sini jadi pengertian yang lebih rincinya, gastritis itu adalah suatu peradangan di lambung, tepatnya di mukosa atau di mulut lambung. Nah, gastritis itu ada dua, yang pertama akut dan yang kedua ada yang kronis. Kemudian lanjut penyebabnya. Nah, penyebab gastritis ini ada beberapa, antara lain yaitu infeksi bakteri, kemudian stres, autoimun, kemudian sering menggunakan pereda nyeri, dan juga banyak mengonsumsi alkohol. Kemudian tanda gejalanya biasanya adalah muntah darah, kemudian ada sendawa, mual muntah, kemudian ada nyeri epigastrium. Nah, nyeri epigastrium itu adalah nyeri di sekitar bawah dada tapi di atas pusar, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, kemudian yang terakhir adalah perut terasa penuh. Nah, ya, itu merupakan tanda-tanda dari MAH. Kemudian komplikasi dari gastritis, komplikasinya itu yang gastritis akut dan gastritis kronis itu hampir sama, yaitu nanti akan terjadinya perdarahan di bagian saluran cerna bagian atas. Lanjut, cara penanganannya di rumah. Biasanya, maaf sebelumnya saya mau nanya, adakah yang mengalami MAH sebelumnya di sini? Saya. Saya. Biasanya kalau di rumah penanganannya gimana? Minum obat atau Minum obat. langsung diminum obat ya. Nah, ini ada beberapa cara penanganan gastritis atau MAH saat di rumah. Nah, biasanya kalau orang dengan penderita MAH itu akan disuruh untuk makan teratur, kemudian minum obat secara teratur, kemudian menghindari stres. Stresnya itu berupa stres fisik dan psikologis. Cara penanganan lainnya yaitu hindari makan makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung seperti makanan pedas dan makanan yang mengandung asam. Apakah memang suka makan pedas? Ya, suka. Nah, sebaiknya untuk lebih dikurangi makan makanan seperti itu karena nggak bagus buat lambung, apalagi Mbak sudah menderita gastritis. Kemudian saat sedang sakit sebaiknya mengonsumsi makanan yang lembek. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas ya. Ini kalau sudah cukup jelas, saya ingin bertanya, tadi pengertian gastritis atau MAH itu apa? Peradangan pada lambung yang bersifat akut, kronis, kemudian ada yang lokal juga. Baik, bagus. Kemudian penyebabnya tadi kan ada beberapa, mungkin bisa disebutkan 3 saja. Infeksi bakteri, Kemudian stres, kemudian autoimun. Baik. Berarti sudah cukup jelas ya. Kemudian tadi kan ada beberapa tanda gejala. Nah,
Saya tadi sudah menjelaskan. Bisa disebutkan 3 saja. Muntah darah, bersendawa, Kemudian mual. oh iya, mual muntah. Bagus. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana cara penanganan gastritis atau MAH saat di rumah. Makan teratur, minum obat teratur, Kemudian hindari makanan baik. Hindari makanan pedas dan yang mengandung asam seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya berarti ya saya menjelaskan tadi. Bagus sekali ini tadi. Kemudian ini sebelum saya tutup, saya berikan selebaran seperti yang sudah saya janjikan tadi. Masing-masing satu ya untuk bacaan di rumah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.